Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Masih. Sudah makan siang? Sudah. Ya, berangkat semua hari ini? Oke, luar biasa. Biar lebih semangat lagi, nanti kalau Bu Tri bilang, BK hebat, semangat, luar biasa, gitu ya? Ya, siap ya? Coba cek dulu, BK hebat, semangat, luar biasa, gitu ya? Oke. 1, 2, 3. BK hebat. Semangat luar biasa. Sekali lagi ya. BK hebat. Semangat luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini Bu Tri akan mengajak kalian untuk mengenal gaya belajar kalian masing-masing ya. Nantinya agar kalian bisa tahu potensinya dan bisa menyalurkan sesuai dengan potensi masing-masing. Ini adalah tujuan kita ya, bimbingan kali ini bersama Bu Tri, membedakan contoh gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian ciri-ciri gaya belajar visual, ada berapa gaya belajar yang kalian ketahui? Ada 5, ada 3. Oke, nanti kita belajar bersama ya untuk mengetahui, memerinci manfaat, mengenali gaya belajarnya, terus mengikuti gaya belajar dengan baik sesuai dengan gaya belajar masing-masing, nanti punya strategi masing-masing, begitu ya. Oke, selanjutnya tadi Bu Tri sudah membagikan link. Ya, kita ambil HP-nya yuk. Diambil HP-nya. Bu Tri sudah tadi bagikan link ya. Di grup kelas kalian, silahkan kalian bisa isi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Ya, diklik, nanti akan muncul beberapa menit. Udah? Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Sudah keluar? Ya, yang sudah keluar silakan ikuti tes sekarang. Klik ikuti tes sekarang. Ya. Terhubung belum? Nah, udah terhubung. Klik. Sabar. Sinyalnya mungkin deh. Udah dikonek belum? Ya, nanti menunggu. Yang ada tulisannya lagi antri, nanti menunggu 1 menit itu ada langsung muncul. Sudah muncul? Ya, diklik ikuti tes sekarang. Nah, oke, langsung diisi ya teh ya. Ini lagi mulai sekarang. Silakan diisi sesuai dengan pribadinya masing-masing. Gimana? Ya, mulai sekarang. Ya. Ya, menunggu 1 menit. Nanti muncul. Ya, mulai sekarang. Wifi-nya, coba wifi-nya. Ini, yang ini. Ren sama cowok. Iya, lagi proses. Diisi, ya, langsung segera diisi. Sesuai dengan dirinya masing-masing. Ya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
Udah bisa semua ya. Coba Putri cek. Terus nggak apa-apa. Iya. Tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Iya. Selanjutnya kalau yang coba diklik selanjutnya. Ada yang sudah selesai? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Iya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid Ya. melangkah tepat. Iya. Kalau udah selanjutnya. Sesuai dirinya, sesuai diri kalian masing-masing. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali Sudah selesai? kelola Lihat hasilnya. Oke. Nah, kinestetik visual berarti. Ya, di screenshot. Sudah sesuai dengan pribadinya? Kayak belajarmu? Ya.
Sudah? Lihat hasil, di screenshot hasilnya. Lihat hasil selanjutnya. Oh, belum. Nanti menunggu. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan. Ya. Lihat hasil terus di screenshot hasilnya. Apa? Oke. Ya. Kalau sudah di screenshot hasilnya. Gimana? Selanjutnya. Oke, lihat hasilnya. Termasuk kayak belajarnya Pak? Iya. Silakan di screenshot ini, di screenshot. Yang sudah, ya selanjutnya. Yang sudah lihat nanti. Tapi udah di screenshot kan ya? Gak usah keluar dulu, nggak apa-apa. Ya, lihat hasil. Kamu kinestetik auditori, kinestetik visual, di screenshot dulu. Sudah semuanya? Ada yang belum? Ya, ditunggu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang Ya, hebat, di screenshot hasilnya. penuh Nah, biar kelihatan ininya. dan Persenannya yang sampai kelihatan. Di kinestetik. Sudah teh? Nah, keluar tuh. Visual auditory berarti. Di screenshot. Hasilnya di screenshot. Ini udah? Lihat, di screenshot. Screenshot. Ya. jaga konsistensi dan jaga Kalau sudah lihat hasil, terus di screenshot hasilnya. Sudah semua? Yang kinestetik, Cung. Yang kinestetik. Ya, kumpul bersama yang kinestetik, yang visual, Cung. Yang visual. Oke, visual kumpul bersama yang visual, yang auditori, Cung. Oke, silakan kumpul bersama kelompoknya, kelompok kinestetik sebelah sini, kelompok visual sini, kelompok auditori sini. HP-nya di bawah. Iya, sama bukunya. Kalian kumpul bersama kelompoknya. Yang kinestetik, visual, auditori sebelah situ. Sebentar, gini. Putri bentuk lagi biar tidak terlalu banyak, ya. Yang kinestetik mana? Banyak ya, ini lebih banyak. Berarti jadi 3 kelompok. Oke, sekarang silakan kalian tuliskan, kalian berdiskusi bersama kelompoknya, persamaan dan perbedaan kalian, ya. Kemudian keunggulan dan kelemahan kalian masing-masing. Ada persamaan atau tidak, ya? Gitu. Kamu kan memiliki gaya belajar yang sama, kinestetik. Kira-kira nih, kinestetik itu belajarnya biasanya gimana? Kamu tuliskan, aku suka begini. Aku suka dengan olahraga atau apa dan sebagainya. Oh iya sama, kita tuliskan. Ya, persamaan. Oke. Mungkin kalau misalnya ada perbedaan di antara kalian, tuliskan aja perbedaannya. Diskusikan persamaan, perbedaan kalau ada perbedaannya. Terus kemudian kelemahan dan kelebihannya. Gaya belajar kinestetik seperti apa? Gaya belajar visual bagaimana? Dan gaya belajar auditori seperti apa? Tuliskan persamaan. Putri kasih waktu 10 menit. Ya. Ayo.
Kamu belajarnya lebih suka gimana misalnya? Kalau aku lebih suka olahraga, tulis. Oh iya ya sama ya, aku lebih suka gerak daripada harus diem aja baca atau gimana. Oh iya sama, tulis. Misalnya begitu. Apa? Cara belajarnya masing-masing seperti apa? Kan pasti kalau kinestetik suka punya persamaan masing-masing gitu kan. Oh iya, aku kalau kalau belajar lebih suka di lapangan atau mungkin lebih suka praktek langsung atau apa dan sebagainya, misalnya seperti itu. Sama enggak? Kayak gitu. Campuran lagi kalau misal persamaan misal aku sama kamu itu sama tapi mereka berdua sama itu maksudnya persamaan atau beda? Ya sama, nggak apa-apa. Ada ya di perbedaan ya nggak apa-apa ditulis di sini. Ya di perbedaannya. Tapi kalau semua sama, oh iya aku begini, tulis. Kalau visual itu lebih seperti apa? Lebih suka ke gambar-gambar kah? Ya kan? Biasanya kalau belajar aku lebih suka menggambar, aku lebih suka dengan gambar-gambar yang lucu, misalnya akan mudah diingat atau apa dan begitu. Nah, kan betul kayak gini maksudnya. Sama? Sama. Ya. Kamu kalau belajar biar lebih maksimal itu harus pakai gerakan fisik nggak? Baik. Sudah selesai? Belum, satu lagi. Oke. Tulis masing-masing, itu termasuknya keragaman. Nanti perbedaannya kan masing-masing, tapi tetap satu. Yuk, tuliskan. Dari masing-masing. Lebih suka belajar melihat video kan menyatakan bentuk visual. Jelaskan. Iya, bentuknya itu kan maksudnya lebih ke suka yang gerak-gerak kayak gitu kan kalau kinestetik. Ada yang sudah? Udah ya? Oke, sip. Ya, oke, silahkan kelompoknya siapa ya? Faizal. Kelompoknya Faizal bisa menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan persamaan dari kinestetik ya. Tadi kinestetik ya. Ya, silahkan. Siapa? Boleh, siapapun.
Berdua boleh. Silahkan. Pegang begini. Awas, ininya pegangnya. Nah, ya. Yang lain, tolong untuk bisa mendengarkan ya. Ya, silakan. Ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipencet-pencet. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, silakan dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok kami. Yang keras suaranya. Hasil tuh, Mas. diskusi kelompok kami. Persamaan. Saling menyukai jika belajar sambil melakukan. 2. Belajar sambil melakukan gerakan fisik. 3. Lebih cepat mengingat pada hal-hal yang sudah dilakukan. Ya. Perbedaan. 1. Saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar dengan berinteraksi. 2. Terkadang saya melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh untuk mengingat fakta. Itu sesuai dengan diri kamu, ya. Tapi ada kesamaan antara kalian berempat? Ada. Tadi udah disampaikan persamaannya ya. Kalau kinestetik lebih suka apa? Lebih suka melakukan, belajar sambil beraktivitas, sambil melakukan ya. Apa-apanya pengen gerak. Kalau misalnya olahraga ya senang, lebih senang begitu ya. Atau mungkin pelajaran yang lain? Misalnya informatika ya, misalnya praktek gitu, kayak gitu lebih suka seperti itu. Kalau kinestetik berarti ada kesamaan ya antara kelompoknya. Oke, terima kasih, silahkan ditutup dulu. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, sekarang ya persamaan, perbedaan kalau ada silakan disampaikan. Ibu yakin banyak samanya enggak? Iya. Ya, oke. Ya, teman-teman, tolong diperhatikan yang disampaikan oleh temanmu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, persamaan. 1. Lebih cepat menyerap atau memahami dengan cara mendengarkan. 2. Lebih mudah memahami materi dalam bentuk tulisan. 3. Lebih mudah memahami suatu materi dengan cara diucapkan dan dengan gerakan fisik. Ada juga perbedaannya, yaitu 1. Ada yang lebih suka mengerjakan tugas dengan individu, ada juga yang lebih suka dengan kelompok. 2. Ada yang lebih suka belajar dengan mendengarkan musik, ada juga yang tidak. Oke, begitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk temannya. Baik, silakan. Oke, sekarang dari visual ya. Tadi kinestetik sudah, auditori sudah, visual. Langsung aja. Akan menyampaikan persamaan dari visual, gaya belajar visual. Persamaan, kita suka mengobrol, ceria, suka menonton film ataupun kartun, tidak mempercayai sesuatu kecuali ada buktinya. Perbedaan, Chandra dan Sabia lebih tenang dibandingkan teman sekelompok. Oke, tepuk tangan. Ya, ada persamaannya ya. Jelas yang visual, kinestetik, dan yang auditori. Terima kasih. Oke, kita lihat bersama. Tadi yang sudah kalian sampaikan, ya, yang sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, banyak persamaannya ya. Ya, yang kinestetik seperti apa? Mari kita lihat bersama di sini. Yang visual bagaimana? Kalau visual lebih ke mengingat apa yang dilihat. Ini, benar nggak? Ya, daripada yang didengar. Beda dengan auditori. Kalau auditori lebih suka mendengarkan. Kemudian suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas.
ya. Kemudian pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ya, terus rapi dan teratur. Yes or no? Yes. Ya. Kemudian ini auditory. Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Yes. Ya. Kemudian menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ya enggak? Ya. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi selain membaca kamu langsung mendengar juga. Ya kan? Ya. Kemudian dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama dan warna suara. Misalnya, kemudian bagus dalam berbicara dan bercerita. Suka bercerita? Ada yang tidak, ada yang iya. Ya, oke. Berbicara dengan irama yang terpola. Ini. Kemudian ini yang kinestetik. Kalau kinestetik itu sama dengan Putri ya. Putri juga lebih suka lebih ke gaya belajarnya kinestetik. Ya, lebih suka gerak begitu. Apalagi kalau olahraga. Terus sama ya, persamaannya selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Suka menggunakan berbagai peralatan dan media, ya. Lu suka praktek begitu? Ya. Oke, kemudian menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Dalam artian kalau ada sesuatu ya kamu harus bisa dengan selain ucapan kamu juga dengan gerakan begitu ya. Kemudian berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar seperti itu. Ini yang kinestetik karena sukanya bergerak gitu ya. Selanjutnya, belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat juga ya. Ini kalau pelajaran-pelajaran tertentu kan lebih suka praktek, ini yang kinestetik. Beda dengan auditori. Kalau auditori lebih suka mendengarkan gitu ya. Kalau membaca pun harus sambil mendengar misalnya. Terus yang ini yang visual suka dengan gambar-gambar ya, misalnya seperti itu, lebih teringat begitu. Kemudian tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Ini yang kinestetik karena lebih suka bergerak. Oke. Selanjutnya ini menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita, kemungkinan tulisannya tidak juga sih ya, tidak juga semuanya seperti ini. Menyukai permainan dan olahraga, ini yang kinestetik. Nah, sekarang susun rencana strategi belajarmu. Tulis segera. Rencana strategi belajarku seperti apa? Agar lebih mudah kamu dalam belajar dan menyerap mata pelajaran. Akan seperti apa strategi belajar kamu? Misalnya sesuai dengan apa yang sering kamu lakukan. Misalkan apa, tuliskan. Atau ada sesuatu strategi baru yang sesuai dengan gaya belajar kamu yang sudah kamu tadi diskusikan bersama teman-temanmu, begitu. Masing-masing ya. Ya. Rencana strategi belajarmu seperti apa? Biar kamu belajarnya maksimal. Disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing tentunya. Tadi yang kinestetik bagaimana strateginya biar lebih mudah dalam belajar. Yang visual bagaimana, yang auditori seperti apa. Kamu jelaskan begitu strategi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, pendiri dan tulus, gunakan 7 jurus dan beri potensi, kelola Rencana strategi yang akan kamu lakukan setiap kamu belajar biar lebih mudah dipahami sesuai dengan tadi yang sudah kamu tahu bersama teman-teman gaya belajarnya seperti apa. Tadi ada berapa gaya belajar? 3 ya. Kinestetik, auditori, dan visual. Sesuaikan dengan gaya belajarmu masing-masing.
sudah selesai? Ya, sudah. Yang sudah. Siapa teh? Yuk, sampaikan strateginya, rencananya. Silakan di depan. Ya, Rencana strategi belajarku. yang keras, suaranya yang keras, biar teman-teman dengar. Rencana strategi belajarku. Podomoro, belajar 25 menit, lalu istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang 15-20 menit. Wih, seperti itu kayak biasanya yang kamu lakukan, dan strategi selanjutnya akan tetap seperti itu. Iya. Atau ada yang lain? Enggak, udah. Udah, seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa ya. Oke, ada yang lain yang kinestetik atau yang lain boleh silakan sama visual atau auditori. Keren banget ya. Luar biasa strateginya. Yo. Yang keras suaranya, langsung aja sampaikan rencana belajarku. Rencana belajarku, yang pertama, mendengarkan materi yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan buku yang akan dipelajari, tidak mempelajari semua pelajaran secara langsung, tetapi secara bertahap. Ya, oke, tepuk tangan. Ini strateginya bagus ya, luar biasa. Satu lagi. Yuk. Dari sini mungkin sebelah sini yang belum. Ya, siapa? Oke, bagus, terima kasih. Maju aja, maju dulu, maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan rencana strategi belajar saya. Ya, gimana? Saya lebih suka praktek sambil belajar agar saya lebih mudah paham. 2. Saya mencoba berbagai hal saat praktek. Jika saya tidak paham dengan sesuatu rumus atau yang lain-lain, saya selalu mencobanya sendiri atau membuat cara yang lain. Oke, ada Bahasa- lagi? Sudah? Tidak ada, Bu. Tidak Ya, ada, oke. Bu. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya. Nah, itulah ya. Tadi kalian setelah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing, sudah tahu belum gaya belajarnya ada berapa? Gaya belajar ada berapa? 3. Apa saja? Yuk bareng-bareng, apa saja gaya belajar? Ada auditori, visual, kinestetik. Ya, masing-masing sudah tahu dan kelemahan kelebihannya dari gaya belajar masing-masing. Kemudian tadi kalian sudah berdiskusi dengan temannya, begitu ya. Nah, ini suatu yang bermanfaat tentunya untuk kalian. Kira-kira manfaatnya apa nih untuk kalian setelah mendapatkan bimbingan terkait dengan gaya belajar masing-masing? Manfaatnya apa untuk diri kalian masing-masing? Ayo, ada? Selain mengetahui 3 gaya belajar, tadi kamu bisa mengetahui strategi yang akan dilakukan. Iya, bagus. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari termasuk dalam belajar. Jelas karena sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak jelas ya? Oke, kalau sudah tahu gaya belajarnya berarti kamu bisa menentukan strategi belajar kamu untuk bisa lebih maksimal dalam proses belajarnya agar hasilnya pun lebih maksimal ya. Tetap sportif ketika ulangan, kemudian ataupun misalnya kamu ada STS dan sebagainya ya. Tuh, percaya diri yang terpenting ya, sesuai dengan gaya belajar kamu masing-masing, terapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi ketika dalam proses belajar.
belajar. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dipimpin doa dulu, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, kemudian istirahat, kembali belajar besok hari ya.